Namun, kehidupan liar selalu penuh dengan tantangan. Perlahan, kekuatan Raka mulai memudar. Ia merasa gatal luar biasa di seluruh tubuhnya. Setiap kali menggaruk dengan cakarnya, rasa perih menjalar, meninggalkan luka yang semakin parah. Kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah, luka bernanah, dan bulunya mulai rontok. Tanpa ia sadari, tubuhnya telah menjadi sarang bagi ribuan larva lalat dan tungau parasit. Serangga-serangga ini menggali ke dalam kulitnya, menghisap darah, dan menyebabkan infeksi yang menyakitkan. Raka semakin lemah, kehilangan nafsu makan, dan bahkan gagal dalam perburuannya. Sang penguasa hutan kini terjebak dalam penderitaan yang tak kasat mata. Kejatuhan sang pemburu. Di tengah belantara hutan hujan Sumatera, seekor macan tutul jantan bernama Raka pernah menjadi penguasa wilayahnya. Dengan tubuh yang gagah dan kecepatan luar biasa, ia mampu berburu dengan presisi yang mematikan. Bulu keemasannya yang dihiasi corak hitam menjadi simbol kejayaan di antara pepohonan rimbun dan kabut pagi. Namun, kehidupan liar selalu penuh dengan tantangan. Perlahan, kekuatan Raka mulai memudar. Ia merasa gatal luar biasa di seluruh tubuhnya. Setiap kali menggaruk dengan cakarnya, rasa perih menjalar, meninggalkan luka yang semakin parah. Kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah, luka bernanah, dan bulunya mulai rontok. Tanpa ia sadari, tubuhnya telah menjadi sarang bagi ribuan larva lalat dan tungau parasit. Serangga-serangga ini menggali ke dalam kulitnya, menghisap darah, dan menyebabkan infeksi yang menyakitkan. Raka semakin lemah, kehilangan nafsu makan, dan bahkan gagal dalam perburuannya. Sang penguasa hutan kini terjebak dalam penderitaan yang tak kasat mata. Suatu pagi, seorang petani kopi yang tinggal di pinggiran hutan melihat sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, ia melihat seekor macan tutul berbaring di tepi ladangnya. Biasanya, makhluk buas seperti itu akan segera kabur jika melihat manusia, tetapi kali ini berbeda. Macan tutul itu tampak lemah, bahkan tidak bergerak saat didekati. Merasa ada yang tidak beres, petani itu segera melaporkan temuannya kepada tim penyelamat satwa liar, sebuah organisasi yang bekerja untuk melindungi hewan-hewan di hutan Sumatera. Laporan itu diteruskan kepada Dr. Sita, seorang dokter hewan berpengalaman yang telah menangani berbagai kasus satwa liar yang sakit atau terluka. Menerima laporan tersebut, Dr. Sita segera mengumpulkan timnya. Mereka membawa peralatan medis, senapan bius, antiseptik, obat antiparasit, dan vitamin. Dengan hati penuh kekhawatiran, mereka berangkat menuju lokasi dengan harapan bisa menyelamatkan macan tutul yang malang itu. Hutan Sumatera bukanlah tempat yang mudah untuk dijelajahi. Pepohonan menjulang tinggi, akar-akar besar melintang di tanah, dan suara binatang liar menggema di udara. Namun, Dr. Sita dan timnya tidak gentar. Mereka tahu bahwa waktu sangat berharga. Jika terlalu lama, macan tutul itu bisa mati akibat infeksi atau kelaparan. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya mereka menemukan Raka berbaring lemah di bawah pohon besar. Nafasnya berat, dan matanya tampak sayu. Tubuhnya dipenuhi luka terbuka, beberapa di antaranya mengeluarkan cairan yang menandakan infeksi parah. Dengan hati-hati, salah satu anggota tim menyiapkan senapan bius. Dor! Tembakan dilepaskan, dan jarum kecil menancap di tubuh Raka. Butuh beberapa menit sebelum efek obat bius mulai bekerja. Perlahan, tubuh Raka melemas, matanya tertutup,
dan ia tertidur dalam damai. Bagian 2. Misi penyelamatan dan pemulihan. Saat Raka tertidur, tim segera bergerak. Mereka memeriksa tubuh Raka, mencabut larva lalat yang bersarang di lukanya, membersihkan luka-luka dengan antiseptik, serta memberikan suntikan vitamin dan antibiotik. Proses ini membutuhkan ketelitian luar biasa, karena kesalahan sedikit saja bisa memperburuk kondisinya. Setelah perawatan awal selesai, Raka dibawa ke pusat rehabilitasi satwa liar. Di tempat ini, ia ditempatkan di kandang khusus yang nyaman dan diawasi 24 jam oleh tim medis. Hari pertama, Raka masih tampak lemah. Ia hampir tidak bergerak, hanya berbaring sambil sesekali menggerakkan telinganya. Namun, dengan perawatan intensif, kondisinya perlahan membaik. Ia mulai makan kembali, potongan daging segar disajikan untuk membantunya mendapatkan tenaga yang hilang. Minggu demi minggu berlalu. Luka-lukanya mulai mengering, bulunya mulai tumbuh kembali, dan kekuatannya berangsur pulih. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Raka bisa berjalan dengan lebih stabil, meskipun masih berhati-hati. Setiap hari, Dokter Sita dan timnya mengamati perkembangannya. Mereka mencatat perubahan dalam nafsu makan, tingkat aktivitas, dan perilaku sosialnya. Hingga akhirnya, setelah 3 bulan dalam perawatan, mereka yakin bahwa Raka sudah siap kembali ke alam liar. Hari yang ditunggu pun tiba. Sebuah truk membawa kandang besar berisi Raka menuju titik pelepasan di hutan yang aman dan jauh dari pemukiman manusia. Saat pintu kandang dibuka, Raka tidak langsung keluar. Ia menoleh ke belakang, seolah memahami bahwa manusia-manusia ini telah menyelamatkannya. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari kandang. Ia mengendus udara hutan, merasakan kembali aroma tanah dan pepohonan yang selama ini dirindukan. Kemudian, dengan lompatan anggun, ia berlari ke dalam kegelapan hutan, kembali ke rumahnya yang sesungguhnya. Dokter Sita tersenyum. "Kita berhasil," katanya kepada timnya. Tapi ia tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Masih banyak hewan lain yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak cerita lain yang harus ditulis. Di balik pepohonan, Raka kembali menjadi penguasa. Sang macan tutul yang pernah hampir mati, kini telah kembali hidup.